Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tema ketiga terkait non-traditional security, yaitu masalah kesehatan dan obat sebagai masalah keamanan. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dunia kita saat ini sedang dalam wabah pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya sebelum COVID-19 sudah ada wabah-wabah yang lain. Anda bisa melihat dalam gambar yang tampak di layar bahwa ada banyak sekali wabah-wabah ya, sejak tahun berapa 165 sampai 180 sebelum Masehi bahkan ya. Dan kalau Anda melihat besarnya bola ini adalah menunjukkan jumlah korban. Nah, misalnya yang kemudian terjadi adalah kenapa kok masalah pandemi ini menjadi sebuah masalah besar, terutama dalam masalah pandemi COVID, karena kita sekarang hidup dalam era globalisasi, di mana kemudian ada arus pertukaran manusia, barang, dan informasi yang sedemikian derasnya, dan ini berpengaruh terhadap bagaimana kita terlibat dalam tanda kutip ya, dalam pandemi, baik itu menjadi dalam tanda kutip korban pandemi maupun dalam kita kemudian mengakses informasi terkait pandemi. Ya, misalnya dengan derasnya arus pergerakan manusia, maka pandemi jadi lebih mudah terjadi. Kalau misalnya kita membandingkan dengan wabah Black Death atau wabah pes yang terjadi pada abad pertengahan sekitar tahun 1400-1500, wabah itu dimulai dari serangan bangsa Mongol yang kemudian menghancurkan banyak kota-kota, mayat bergelimpangan di mana-mana, dan ini kemudian meningkatkan populasi tikus. Dan populasi tikus ini kemudian terbawa oleh kapal-kapal dan rombongan dagang, sehingga kemudian menyebar dari daerah Irak, menyebar ke Timur Tengah, kemudian menyebar sampai ke Eropa. Tapi butuh waktu untuk menyebarkan itu. Butuh waktu. Ya. Sehingga wabah pes ini, Black Death ini, atau Black Plague ini, ya, ini diperkirakan mencapai sekitar 200 tahun. Tidak hanya sekali datang kemudian hilang ya, tapi datang, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah, kalau kemudian kita bandingkan dengan wabah COVID, ya, pandemi COVID-19 yang kita alami, itu menyebar dari Cina ke seluruh dunia hanya dalam waktu 1 bulan. Dan sekarang kita masuk ke tahun ke-2 hitungannya ya. 2020, 2021 sudah 2,5 tahun lah. Begitu. Sementara kalau dulu itu butuh waktu 200 tahun untuk kemudian wabah itu benar-benar mendunia. Kenapa? Karena teknologi transportasi yang membawa manusia itu berkembang pesat sekarang. Kalau dulu dari Irak ke Inggris itu bisa memakan waktu berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan, dan orang yang berjalan menempuh rute itu ya hanya para pedagang. Kalau sekarang, ya, dari Cina sampai ke London, sampai ke New York, sampai ke Sydney, Canberra, Jakarta, itu butuh waktu hanya dalam waktu berapa jam. Dan orang yang menempuh perjalanan itu sudah semakin banyak. Ada pedagang, ada wisatawan, ada pelajar, ada pekerja profesional, macam-macam. Sehingga kemudian intensitas wabah itu menjadi semakin kuat. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika wabah itu semakin cepat menyebar, kemampuan untuk mengatasinya belum tentu seragam. Kita bisa melihat ini yang kemudian menjadi masalah dalam kesehatan global. Ketika kemudian di satu sisi wabah penyakit itu cepat menyebar,
dan mungkin semakin bervariasi karena uh, alam dan ekosistem alamiah binatang itu terganggu oleh manusia. Sehingga penyakit-penyakit yang awalnya itu ada di pelosok belantara dan hanya menginfeksi binatang, kemudian sekarang menyebar ke manusia. Di sisi yang lain, kemampuan untuk mengatasi penyakit-penyakit itu tidak seragam, sehingga menimbulkan global inequalities. Kita bisa lihat nanti. Ya. Nah, kembali kepada perbandingan wabah-wabah ini, Anda bisa melihat Black Death atau wabah penyakit hitam itu mencapai 200 juta, millions juta ya, bukan miliar, millions juta korban. Dan itu memakan waktu dari 1347 sampai 1351 gelombang pertamanya. Nah, kemudian terus terjadi lagi sampai 200 tahun untuk kemudian hilang. Begitu. Spanish flu, flu Spanyol yang terjadi di akhir Perang Dunia Pertama itu memakan korban 40 sampai 50 juta. Untuk COVID-19 korbannya berapa sampai sekarang masih dihitung. Gitu ya. Nah, ini pada Juni 2020 ya, COVID korbannya mencapai 422.000. Sekarang itu sudah semakin banyak. Mencapai jutaan orang meninggal. Nah, kita bisa melihat ya, global inequalities on health and medicine, ketidakadilan atau kesenjangan global dalam masalah kesehatan dan obat-obatan itu terjadi ketika kita berbicara tentang AIDS misalnya. Ya. Semakin gelap warna negaranya, semakin tinggi penyebaran AIDS di sana. Misalnya Amerika Serikat termasuk yang tinggi, 1 juta orang lebih. Ya. Kemudian Afrika bagian barat. Kemudian di bawahnya ada mana ini Cina, Rusia, dan kemudian negara-negara lain. Tapi kalau kita membandingkan apakah penanganan AIDS di Amerika Serikat sama dengan negara-negara di Afrika Barat, di India, tentu tidak. Negara-negara di Afrika Barat tentu mengalami kerugian atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk menangani AIDS sebagus Amerika Serikat. Nah, kita kemudian melihat dalam peta penyakit yang lain tentang tuberkulosis. Anda melihat bahwa di sini ada yang abu-abu, artinya tidak ada tuberkulosis di sana. Sehingga ketika waktu itu misalnya saya ke Inggris tahun 2012, itu harus bebas TBC. Karena kalau bawa TBC dari Indonesia, ya, masyarakat Inggris itu sudah tidak kenal TBC tubuhnya. Jadi itu akan menjadi wabah baru di Inggris. Nah, kalau kita kan ada vaksinasi BCG ya, yang mencegah TBC di anak-anak. Di sana sudah tidak diberikan karena tidak penyakitnya sudah hilang. Sehingga kemudian orang-orang yang ada di daerah abu-abu ini harus berhati-hati kalau kemudian berinteraksi dengan orang-orang dari daerah yang masih memiliki TBC. Nah, sementara di Indonesia kita lihat TBC itu masih cukup banyak ya. Tetangga saya di Jogja saja ada yang kena TBC dan sebagainya. Apalagi di daerah-daerah pelosok di Indonesia pasti lebih banyak. Nah, kemudian kita melihat kasus COVID ya, betapa banyak dan ini juga kemudian menjadi permasalahan. Nah, kalau kemudian Anda melihat ya, Cina menjadi sebuah negara yang pertama kali mengeluarkan vaksin terkait COVID. Tapi vaksin yang dibuat oleh Cina ini basisnya adalah teknologi lama. Seperti vaksin cacar dan sebagainya yang sudah kita kenal. Secara keamanan memang lebih aman. Efek sampingnya lebih rendah ya. KIPI-nya lebih rendah. Tapi kemudian secara ternyata kemampuan untuk menghentikan penyakit juga lebih rendah. Sehingga kita bisa melihat ya,
ketika Amerika Serikat dan Uni Eropa kemudian mengembangkan vaksin mRNA, ya, ya dengan Moderna, Pfizer yang mengembangkan, ya. Ternyata begitu berhadapan dengan gelombang Delta dan Omicron, vaksin yang buatan Moderna dan Pfizer lebih kuat. Sehingga kita melihat justru sekarang Cina sedang mengalami kenaikan gelombang COVID, sementara di wilayah-wilayah lain sudah menurun. Di Amerika Serikat, angka penderita COVID positif sekarang tinggi, tapi seperti flu biasa, ya sakit, batuk, istirahat 2 pekan, sembuh. Tidak ada lagi kasus hospitalized yang tinggi, tidak ada lagi kasus meninggal yang tinggi. Nah, sementara di Cina, kota-kota besar di Cina sekarang ditutup, ya. Terakhir Shanghai, kemudian Beijing, dan jumlah hospitalized-nya semakin meningkat, yang masuk rumah sakit semakin meningkat, dan jumlah yang meninggal juga semakin meningkat. Cuma kita tidak tahu data resminya saja. Begitu. Nah, maka kemudian ketika kita melihat masalah kesehatan dan obat-obatan dari sudut pandang keamanan, kita melihat bagaimana, ya, dari perspektif human security, ketidakadaan obat ancaman penyakit ini menjadi sebuah ancaman yang bisa membunuh seseorang. Sementara kemudian dari perspektif national security, permasalahan kesehatan ini bisa menjadi masalah yang membawa konflik dalam negara. Contohnya terkait COVID, ya. Kalau Anda melihat ketika gelombang pandemi terjadi di awal-awal, sampai tisu toilet pun rebutan. Terjadi konflik kan di Amerika Serikat, di negara-negara yang pakai tisu untuk bersih, ya, terjadi rebutan. Nah, apalagi kemudian terkait vaksin, obat-obatan, dan sebagainya. Makanya ketika ada wacana pemerintah Indonesia vaksin itu berbayar, mendapat tentangan. Kenapa? Karena nanti akan ada kesenjangan. Yang nggak punya uang nggak akan vaksin, bisa jadi timbul iri hati, ada konflik di masyarakat nanti. Lebih adil kalau kemudian ya semua gratis ditanggung oleh pemerintah. Gitu. Ya. Nah, masalah juga kemudian terjadi karena pandemi dan masalah kesehatan ini akan berimbas pada masalah ekonomi. Ya. Bagaimana kemudian, ya, bisnis-bisnis itu kolaps. Kita bisa melihat di negara-negara maju yang sudah memasuki era digital bisnis pun mereka kolaps, ya. Ada Uber dan sebagainya itu kolaps. Apalagi di Indonesia yang bisnisnya itu masih bisnis tradisional dalam tanda kutip. Bali gitu, itu sempat mengalami kolaps ekonomi karena tidak ada wisatawan ke sana. Ya. Lebih parah dari Indonesia, misalnya kita bisa lihat Sri Lanka. Sri Lanka itu sampai detik ini jatuh dalam krisis ekonomi, sampai harus antri bahan makanan, harus antri minyak, gas, bensin, dan sebagainya. Kenapa? Karena kegagalan pemerintah dalam mengolah dampak COVID. Ya. Nah, ketika kemudian COVID-19 ini akan terus terjadi, dan ada kesenjangan dalam kemampuan mengelola dampak COVID, maka akan menjadi sebuah awal dari kesenjangan global baru. Ya, contohnya tadi yang saya ceritakan, kayak bagi kita yang di Indonesia, kalau bebersih nggak pakai tisu, gitu, ya lucu aja mereka sampai rebutan tisu, beli tisu sekian gitu. Tapi bagi mereka tisu itu bahan pokok kan gitu. Seperti itu. Maka kemudian masalah yang terjadi adalah global inequalities, ya. Ketika kemudian tata global itu tidak bisa mendistribusikan vaksin, tidak bisa mendistribusikan obat, tidak bisa mendistribusikan macam-macam. Maka meme yang kemudian beredar adalah kita dalam badai yang sama tapi naik kapalnya beda-beda. Ada yang naik kapal pesiar, ada yang naik kapal militer yang kuat, ada yang naik kapal nelayan, ada yang nggak pakai kapal, benar-benar cuma
Biasanya tenggelam sambil help gitu aja. Dan kemudian gelombang COVID ini akan membawa gelombang-gelombang berikutnya, yaitu ada resesi global, kemudian climate change, kemudian uh, runtuhnya biodiversitas keragaman hayati kita, yang itu akan membawa masalah. Ya, alhamdulillah, sekarang COVID sebenarnya sudah mulai berakhir, dan dengan vaksin yang mRNA itu, Moderna, Pfizer, itu bisa mengurangi resiko COVID. Tapi kita bisa melihat negara-negara yang masih menggunakan vaksin model lama seperti Cina, Korea Utara, itu mereka masih terkena dampak yang besar dari COVID. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi pandemi lagi ke depan? Karena pandemi pasti akan terjadi seiring dengan eksploitasi manusia terhadap lingkungan. Nah, ini yang kemudian butuh skema yang bisa mengatasi ketidakadilan global. Ya. Nah, dari perspektif tadi, individu mengancam nyawa, dari perspektif intrastate, ya, dalam suatu negara bisa mengakibatkan perpecahan. Nah, dari perspektif national security, masalah kesehatan juga bisa membawa goncangan pada negara. Contohnya Sri Lanka tadi, contohnya Cina sekarang, contohnya Korea Utara, yang mereka tidak bisa mengatasi COVID sehingga terjadi goncangan. Bahkan misalnya Australia, ya, kemarin baru terjadi pemilu di Australia dan Perdana Menteri Scott Morrison kalah. Kenapa kok Scott Morrison kalah? Karena masyarakat Australia banyak mengkritik kebijakannya terkait COVID-19 dan kebakaran hutan. Nah, jadi bahkan di negara yang kita bisa lihat cukup berhasil menangani COVID-19 seperti Australia pun ada gejolak yang kemudian membuat ada perubahan politik. Amerika Serikat juga. Salah satu sebab kenapa Trump kalah itu karena kegagalannya menangani COVID-19. Nah, ya, jadi ini kemudian membawa masalah. Anda bisa melihat wabah, kekurangan obat, ketidakadilan global terkait kesehatan, itu dari perspektif human security bisa, interstate dalam suatu negara bisa, national security bisa, extended security yang membahas masalah regional global juga bisa. Ya, nah ini yang kemudian Cina lakukan di awal dulu adalah melakukan diplomasi vaksin dengan membagi-bagikan vaksin produksi Cina ke negara-negara, terutama di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kemudian Cina dipuji, gitu ya. Oh, teman nih, Cina baik hati mau membagikan vaksin, sementara Amerika Serikat, Eropa, mereka pakai vaksin untuk mereka sendiri. Gitu. Tapi kemudian kondisi sekarang jadi berubah ketika ternyata vaksin dari Cina tidak semanjur yang diharapkan. Dan bahkan sekarang Cina sedang terancam. Gitu ya. Di dalam negeri Cina sendiri sudah mulai muncul banyak protes tentang penanganan pemerintah Cina dalam menghadapi gelombang COVID-19 di Cina. Begitu. Dan kemudian diplomasi vaksin yang Cina lakukan itu memicu Amerika Serikat melakukan diplomasi vaksin yang sama melalui program bersama Quad, ya, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Australia. Begitu.